Nah, untuk pertemuan ini kita bahasnya tentang fungsi lanjutan. Di mana fungsi lanjutan itu nanti kita bahas macam-macam fungsi. Oke, yang pertama kita mulai dulu dari fungsi linier. Nah, fungsi linier itu bentuk umumnya seperti ini. Fx sama dengan mx plus b. Jadi fungsi linier itu jelas banget fungsi yang punya x pangkat 1. Jadi kalau ada x pangkatnya 1 tanpa ada x pangkat yang lain, itu berarti dia fungsi linier. Nah, untuk fungsi linier sendiri, dia ini punya domainnya itu pasti bilangan real. Dari min tahingga sampai tahingga. Jadi domain fungsi linier itu selalu bilangan real. Kenapa dia domainnya selalu bilangan real? Karena ketika X-nya itu disubstitusikan ke dalam bentuk umum fungsinya, itu nanti fungsinya akan selalu punya nilai gitu, akan bernilai. Jadi X berapapun yang kita gunakan, mau dia negatif, mau dia positif, itu selalu punya nilai fungsinya gitu. Makanya domainnya bilangan real gitu. Ingat domain itu daerah asal atau si X-nya, sumbu X-nya gitu. Nah, terus yang kedua ada catatan lagi. Kalau misalnya nih M-nya itu tidak sama dengan 0. Nah, ketika M-nya tidak sama dengan 0, maka titik B-nya itu disebut dengan titik potong sumbu Y. Nah, ingat kemarin titik potong sumbu Y itu apa? Titik potong sumbu Y itu ketika X-nya 0. Gitu. Jadi nanti X-nya 0, itu nanti hasil Y-nya itu sama dengan B. Gitu. Nah, terus yang selanjutnya, kalau misalnya M-nya itu sama dengan 0. Nah, kalau misalnya M-nya ini 0, maka kan bentuk fungsinya kan jadi fx sama dengan B. Nah, ini akan disebut sebagai fungsi konstan. Fungsi konstan. Kenapa disebut fungsi konstan? Karena fx-nya itu sama dengan B. B-nya ini konstanta. Jadi fungsinya itu konstan. Dia nggak ada perubahan sama sekali. Mau berapapun x-nya gitu. Nah, ini diingat lagi. M itu pasti gradien. M ini disebut dengan gradien. Oke, terus yang selanjutnya kita bakalan lihat pembagian bentuk dari fungsi linier dan fungsi konstan. Oke, kita bikin tabelnya. Ini fungsi linier. Harus ini kita bagi dua. Nah, di sini ada fungsi konstan. Oke, jadi untuk fungsi linier sendiri, tadi kan bentuknya ini, fx sama dengan mx plus b. Fx sama dengan mx plus b. Nah, kalau misalnya nih, m-nya itu atau gradiennya itu lebih besar dari 0, maka dia itu tetap untuk domainnya pasti dari bilangan real, yaitu dari min tahingga sampai tahingga. Daerah hasilnya itu juga pasti bilangan real dari min tahingga sampai tahingga. Nah, kalau misalnya M-nya itu positif atau lebih dari 0, maka nanti bentuk grafiknya itu fungsinya fungsi naik.
Nah, nanti bentuknya itu fungsinya fungsi naik. Sementara di sini berlaku juga kebalikannya. Kalau misalnya ternyata gradiennya itu negatif atau kurang dari 0, maka domainnya itu masih tetap sama dari min hingga sampai hingga, range-nya juga dari min hingga sampai hingga, dengan catatan nanti gambar grafiknya itu fungsi turun. Gitu. Jadi nanti pas digambar di dalam grafik dia itu bentuknya turun gitu. Nah, terus yang fungsi konstan gimana? Ingat fungsi konstan tadi bentuknya seperti apa? Fx sama dengan B, yaitu saat gradiennya sama dengan 0. Gitu. Nah, ini nanti domainnya itu masih sama, tetap bilangan real dari min hingga sampai hingga, tapi range-nya itu nilainya akan sama dengan B. Gitu. Jadi nanti berapapun X yang kita substitusi, nilainya akan B terus gitu, tidak ada perubahan gitu. Nah, ini nanti gambar di grafiknya itu bakalan gambar konstan gitu. Jadi fungsinya memiliki gambar konstan. Gitu. Jadi benar-benar garis lurus aja gitu, nggak ada naik, nggak ada turun. Oke, kita langsung coba ke contohnya. Yang pertama, untuk contoh soal yang pertama, nah contohnya itu, contoh soalnya ada dua jenis. Pertama, kita disuruh menentukan gambar grafik. Terus nanti contoh bentuk yang kedua itu kita disuruh menentukan persamaan fungsi linier. Nah, dari jenis contoh yang pertama dulu. Gambarkan grafik fungsi berikut ini. Oke, misalnya yang bagian A itu diketahui fx sama dengan setengah x plus 1. Nah, terus kita disuruh cari tahu gambar fungsinya seperti apa. Gambar grafik fungsinya seperti apa. Nah, terus yang B, misalnya yang B, um, nah yang B itu fx sama dengan 3 min 3x per 2. Nah, terus yang bagian C itu fungsinya fx sama dengan 7. Nah, kita lihat dulu nih. Untuk yang bagian A, kita lihat M-nya itu kan yang pasangannya X nih. Fungsi linier kan yang gradiennya itu yang pasangannya X. Nah, ternyata untuk yang A, M-nya itu setengah. Nah, setengah ini kan dia lebih dari 0. Berarti nanti fungsinya itu pasti gambarnya naik. Sementara kalau kita perhatikan di sini yang B itu fungsi yang B dia itu M-nya sama dengan min 3 per 2. Dari mana min 3 per 2? Fx-nya ini kan bisa kita jabarin nih. 3 per 2 min 3 per 2x. Jadi M-nya itu min 3 per 2 atau negatif. Nanti pasti gambarnya itu fungsi turun gitu. Sementara yang bagian terakhir, fx-nya itu sama dengan 7. 7 ini konstanta. Jadi dia itu M-nya 0. Dia masuknya ke fungsi konstan gitu.
Nah, terus sekarang kalau misalnya kita mau gambar grafik, itu sebenarnya udah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kalau mau gambar grafik, hal pertama yang harus dilakukan, cari dulu pasangan titik X dan Y. Jadi kita cari pasangan titiknya. Pasangan titik X dan Y. Gitu. Nah, lagi-lagi untuk memilih X-nya itu bebas kalian. Karena kan dia fungsinya fungsi linier. X-nya kan domain. Domainnya kan bilangan real tuh. Jadi bebas kalian gitu. Paling tidak supaya gambarnya itu cantik gitu atau gambarnya itu bagus, paling tidak titik X yang dipilih itu ada titik negatif, ada titik nol, dan ada titik positif gitu, paling tidak supaya gambarnya itu terlihat lebih jelas. Oke, kita lihat. Misalnya kita ambil 5 titik X, min 2, min 1, 0, 1, 2. Nah, X-nya ini tinggal disubstitusi ke fungsinya. Yang ini. Fx sama dengan setengah X plus 1. Tinggal kita substitusi. Min 2-nya ini menggantikan si X-nya. Jadinya kan untuk yang pertama itu kan dapatnya setengah dikali min 2 plus 1. Setengah kali min 2. Ini sama dengan min 1. Plus 1 sama dengan 0. Terus yang kedua, kalau X-nya min 1. Setengah dikali min 1 plus 1. Jadinya setengah dikali min 1 min setengah ditambah 1. Dapatnya setengah. Kalau X-nya 0, X-nya diganti 0. Jadinya kan setengah dikali 0, 0 plus 1 sama dengan 1. Terus kalau X-nya 1, setengah dikali 1 setengah ditambah 1 sama dengan 3 per 2. Kalau X-nya 2, setengah kali 2, 1. Tambah 1, 2. Gitu. Nah, kalau misalnya udah dapat pasangan titiknya, baru bisa kita gambar. Ini sumbu X, kemudian ini sumbu Y. Ada min 2, min 1, 1, 2. Min 2, min 1, 1, 2. Terus titik Y-nya berapa? Ada 1, ada 2, terus ada 3 per 2, ada juga setengah. Tinggal kita pasangkan. Min 2, Y-nya 0, berarti di sini. Min 1, Y-nya setengah, di sini. 0, Y-nya 1, di sini. 1, Y-nya 3 setengah, 3 per 2. 2, Y-nya 2. Nah, begitu. Jadi gambarnya itu naik gitu. Makanya dia disebutnya fungsi naik. Nah, dari sini kelihatan ya dari gambar Y-nya nih. Jadi yang namanya fungsi naik itu semakin besar X-nya, Y-nya juga semakin besar. Gitu. Itu namanya fungsi naik gitu. Nah, sekarang kita lihat yang bagian B. Fx-nya itu 3 min 3x per 2 atau 3 per 2 min 3 per 2x. Oke, kita udah jelas nih. Gradiennya itu negatif. Pasti nanti fungsinya fungsi turun. Oke, bisa kita mulai lagi. Kita cari dulu pasangan titik X dan Y-nya. Nah, kita bisa pakai titik yang sama lagi. Min 2, min 1, 0, 1, 2. Oke, X-nya kita substitusi ke fungsinya yang ini. Atau kalau mau pakai yang dijabarin yang di bawah ini juga boleh, gitu sama aja. Kayak misalnya dimasukin yang X-nya min 2.
Jadinya kan 3/2 dikurangi 3/2 dikali min 2. Ini tinggal dicoret. Atau kalau mau lebih gampang lagi nggak usah dicoret, dikaliin aja. 3/2 min kali min plus 3 kali 2, 6/2 sama dengan 9/2. Oke, terus kalau mau pakai yang atas mungkin juga lebih gampang ya, karena dia pernya kan udah jadi 1 tuh. Jadinya 3 dikurangi 3 dikali min 1/2. 3 ditambah 3, jadinya 6/2 sama dengan 3. Oke, terus disubstitusikan yang 0. Kalau yang 0 berarti dapatnya 3/2 dikurangi 0 sama dengan 3/2. Kalau disubstitusi yang 1 X-nya, 3 dikurangi 3 dikali 1/2. 3 dikurangi 3 aja 0, jadi 0/2 sama dengan 0. Terus yang terakhir X-nya 2. 3 min 3 dikali 2 dibagi 2. 3 min 6/2 sama dengan min 3/2. Nah, karena pasangannya udah lengkap, bisa kita gambarkan lagi tinggalan. Oke, di sini sumbu X-nya, di sini sumbu X-nya, di sini sumbu Y-nya. Ada min 2, ada min 1, ada 1, ada 2. Y-nya ada 3, terus 9/2. Kita taruh aja 3-nya di sini. Terus misalnya di sini 3,5. Terus misalnya di sini 9/2. Terus di bawah sini ada min 3/2. Nah, tinggal kita pasangkan. Min 2 dengan 9/2. Di sini. Min 1 dengan 3. Di sini. 0 dengan 3/2. 1 dengan 0. 2 dengan min 3/2. Nah, jadi gambarnya itu turun gitu, makanya dia fungsi turun. Nah, ciri-cirinya fungsi turun tuh gimana? Nih, semakin besar si X-nya, ini kan X-nya semakin besar nih, semakin positif, ternyata Y-nya itu justru semakin kecil. Y-nya kan dapatnya semakin negatif gitu, jadi semakin kecil Y-nya gitu. Itu namanya fungsi turun. Oke. Nah, selanjutnya untuk yang bagian C itu si fx-nya sama dengan 7. Tadi kan udah sempat kita sebut kalau fx sama dengan b itu disebutnya fungsi konstan. Gitu. Jadi berapapun x yang mau disubstitusi hasilnya tetap 7 gitu karena tidak ada bentuk x di sini. Jadi x-nya nggak ada yang tersubstitusi gitu. Hasilnya tetap 7. Ini namanya bentuk konstan gitu. Jadi Y-nya itu selalu menghasilkan nilai 7. Ini tinggal kita buat aja. Misalnya Y-nya kan ini 7 nih. Nah, ini namanya fungsi konstan. Jadi dia garis lurus. Garis lurus di Y sama dengan 7 gitu. Jadi X-nya 1, Y-nya tetap 7, X-nya 2, Y-nya tetap 7, X-nya 3, Y-nya tetap 7. X-1 juga seperti itu gitu. Ini namanya fungsi konstan. Nah, lanjut ke jenis pertanyaan yang kedua. Kalau pertanyaan yang pertama, itu disuruh menggambarkan grafik fungsinya. Nah, kalau yang pertanyaan kedua, itu kita disuruh menentukan persamaan fungsinya. Tentukan persamaan fungsi. Jika diketahui, ini kita masih bahas fungsi linier ya. Ingat, kita masih bahas fungsi linier. Jika diketahui, misalnya yang pertama itu diketahui M atau gradiennya
itu sama dengan misalnya gradiennya 5. Melewati titik min 1,2. Nah, ini kalau misalnya disuruh mencari persamaan fungsi linier dengan gradiennya itu 5, titiknya itu min 1,2, itu kita tinggal substitusi ke rumus persamaan fungsinya. Jadi rumusnya itu Y min Y0 sama dengan M atau gradiennya dikali X min X0. Nah, ini kan kebetulan M-nya atau gradiennya diketahui. Tapi kalau misalnya gradiennya tidak diketahui, itu masuk ke contoh yang B. Jadi diketahui itu titiknya adalah 0,1 dan misalnya 2,3. Nah, gini. Jadi kalau yang kedua itu ketika gradiennya atau M-nya tidak diketahui. Kalau M-nya tidak diketahui, maka kita cari dulu M-nya atau gradiennya. M itu sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Nah, nanti kalau udah dapet gradiennya, baru kita pakai persamaan yang atas ini. Gitu. Nah, ini kan udah diketahui gradiennya, berarti tinggal kita substitusi. Titiknya yang ini, maka X1-nya min 1 dan Y1-nya adalah 2 atau X0, Y0 juga boleh. Gitu. Tinggal disubstitusi, jadinya Y dikurangi Y0 sama dengan M dikali X dikurangi X0. Y dikurangi 2, gradiennya 5, X dikurangi min 1. Y min 2 sama dengan 5 dikali X plus 1. Y min 2 sama dengan, ini tinggal kita kalikan, 5 dikali 5X. 5 dikali X, 5X, 5 dikali 1 plus 5. Y sama dengan 5X plus 5 minus 2-nya kita pindah ruas ke sebelah kanan, jadi plus 2. Y sama dengan 5X plus 7. Nah, ini persamaan fungsinya. Terus kita coba contoh yang kedua. Kalau gradiennya tidak diketahui, maka kita cari dulu gradiennya. Nah, kita jabarin dulu nih. Ini titik pertama, ini titik kedua. Dari titik pertama, X1-nya adalah 0. Y1-nya adalah 1. Dari titik kedua, X2-nya adalah 2, Y2-nya adalah 3. Nah, bisa nih kita cari gradiennya. M sama dengan Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. Y2-nya 3, Y1-nya 1, X2-nya 2, X1-nya 0. 2 per 2 sama dengan 1. Ternyata gradiennya atau M-nya sama dengan 1. Baru bisa kita cari. Y dikurangi Y0 sama dengan M dikali X min X0. Y dikurangi, nah ini Y0 sama X0-nya itu bebas. Pakai pasangan yang pertama boleh, pakai pasangan yang kedua juga boleh. Gitu. Kita coba pakai pasangan yang pertama aja, biar lebih gampang. Karena X0-nya itu 0. Jadinya Y dikurangi 1 sama dengan M-nya 1, X dikurangi 0. Y min 1 sama dengan 1 dikali X, jadinya X. Y sama dengan X plus 1. Nah, ini persamaan yang kedua. Gitu. Ini untuk yang fungsi linier. Nah, nanti masih ada yang kelanjutannya. Masih ada beberapa jenis fungsi yang lainnya.